Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Ya, hari ini kita masih membahas tentang tema besar kita di bulan Februari, yaitu forgiving offenses ya, atau mengampuni pelanggaran. Nah, bagaimana kita mengampuni pelanggaran? Saya ingin mengajak kita semua untuk mempelajari Lukas 15 ya. Lukas 15 ayat 1 dan 2 mengatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, mengapa orang Farisi dan ahli Taurat ini komplain dengan kebiasaan Yesus ini? Karena orang Farisi memberikan batasan yang jelas bagi mereka yang melanggar hukum Taurat. Mereka dianggap pendosa dan dikucilkan. Para pendosa ini disebut sebagai rakyat negeri itu. Mereka tidak boleh menikah di luar komunitas mereka, tidak boleh dipercayakan ya uang atau rahasia atau jabatan apapun kepada mereka. Tidak boleh menjadikan mereka itu sebagai saksi dalam sebuah perkara, itu tidak dipercaya gitu ya. Tidak boleh jadi rekan dagang, bahkan tidak boleh berjalan bersama mereka dalam perjalanan. Nah, orang Farisi dilarang menjadi tamu mereka atau mengundang mereka sebagai tamu. Itulah sebabnya dalam Matius 9 ayat 10-11 ketika Yesus makan di rumah Matius pemungut cukai, ada banyak pemungut cukai dan orang berdosa datang untuk makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Ketika orang Farisi melihat hal tersebut, mereka mempertanyakan hal itu kepada murid-murid Yesus. Mengapa gurumu makan bersama-sama dan pemungut cukai dan orang berdosa? Karena bagi mereka hal itu haram untuk dilakukan. Pokoknya orang Farisi harus menghindari kontak ya dengan rakyat negeri itu, dengan para pelanggar hukum Taurat itu. Nah, untuk meresponi komplain orang Farisi ini, Yesus menceritakan 3 perumpamaan. Yang pertama, itu perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, ayat 1-7. Lalu perumpamaan tentang dirham yang hilang ayat 8-10 dan perumpamaan tentang anak yang hilang 11-32. Ketiga perumpamaan ini sama-sama menggambarkan tentang ada yang hilang. Domba hilang, dirham hilang, anak hilang. Tapi ada perbedaan di antaranya yaitu domba yang hilang itu dia tersesat karena kebodohannya. Tidak tahu kan kebenaran sehingga dia terhilang dari kawanannya. Nah, yang kedua dirham hilang itu bukan karena kesalahannya sendiri, tapi karena keteledoran atau kelalaian pemiliknya. Nah, yang ketiga anak bungsu itu hilang karena pilihannya sendiri. Dia tahu kebenaran dan dia sengaja melanggar kebenaran itu. Dari ketiga perumpamaan ini Bapak Ibu, Yesus ingin menunjukkan kasih karunia Allah yang tidak bersyarat. Kasihnya itu terlebih besar dari segala kebodohan kita, dari ketidakmengertian kita, kelalaian kita, serta dari pemberontakan yang kita lakukan dengan sengaja. Kita belajar tentang kasih karunia Allah yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Allah bersedia datang mencari yang terhilang dan memulihkan hidup mereka karena mereka berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak membuang dan mengabaikan sekalipun masih ada 99 ekor domba. Ya, masih ada 9 dirham dan masih ada satu anak yang baik-baik yang ia miliki. Yesus berkata, sebab aku berkata kepadamu, demikianlah akan lebih besar sukacita di dalam surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Sedangkan konsep orang Farisi adalah akan ada kesukaan besar di surga apabila seorang berdosa diberantas dari hadapan Allah. Ya, yang punya spirit orang Farisi nggak usah raise hand ya. Saya kira spirit orang Farisi ini masih hidup sampai hari ini. Nah, bagaimana jika ketiga situasi ini kita tarik dalam keseharian kita? Apa respon kita? Yang pertama, bagaimana respon kita menghadapi orang yang melakukan pelanggaran karena kebodohannya? Seringkali kita sulit mengampuni pelanggaran orang yang disebabkan karena kebodohannya, karena adanya ekspektasi. Ya.
Kita mengukur orang lain berdasarkan diri kita. Kita berharap pasangan kita memahami kebutuhan kita, dia mengerti bagaimana memperlakukan kita. Ya, tapi ekspektasi kita itu tidak terpenuhi. Dia nggak paham-paham juga atau dia nggak ngerti-ngerti juga gitu ya. Dan kita juga nggak pernah terbuka untuk kasih tahu apa yang kita inginkan. Nah, atau kita juga berasumsi bahwa kita sudah kasih tahu berulang-ulang, berarti dia sudah paham dong. Ternyata enggak juga. Nah, yang kayak gini kan pasti bikin kita emosi ya. Yang nggak usah raise hand juga yang suka emosi kayak saya ya. Saya tuh emosi sama orang yang susah ngerti maksud saya. Dikasih tahu ulang-ulang, tetap aja nggak mudeng gitu ya. Aduh, pening dah pala baby ya kalau dapat yang beginian gitu. Nah, kita mungkin akan bersungut ya dan menghakimi, "Gitu aja kok nggak ngerti sih? Mikir dong, otak tuh dipakai jangan digulai," gitu ya, "Goblok kok dipelihara, capek gua ngomong sama lu." Ya akhirnya keluar kata-kata yang justru menimbulkan luka baru dalam hubungan kita. Nah, apa yang Yesus ajarkan Bapak Ibu ketika menghadapi situasi seperti ini? Lukas 15 ayat 4, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya." Kata pergi mencari dalam bahasa Yunani adalah poreomai ya, minta maaf kalau salah pelafalannya. Tidak hanya mengampuni pelanggarannya, tapi pergi mencari sampai menemukannya. Bawa dan pindahkan dia dari jalan yang sesat, muridkan dan lanjutkan perjalanan bersamanya dalam komunitas yang benar. Itu artinya ya, bukan hanya sekedar pergi cari gitu ya, tapi muridkan dan tolong dia supaya dia tidak lagi hidup dalam kebodohannya. Ingatkan, ajari terus-menerus sampai dia tidak lagi hidup di dalam kebodohan-kebodohan yang sama. Nah, di sini kita butuh yang namanya sabar ya. Hari Minggu tanggal 9 lalu, Pak Nus sudah ngajarin kita bagaimana bisa sabar dan akhirnya bisa mengampuni orang yang, memang menguji kesabaran kita seperti ini ya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana respon kita menghadapi orang yang melakukan pelanggaran karena keteledoran kita atau keteledoran orang lain gitu ya. Kalau memang itu karena kesalahan kita harus mengampuni diri kita sendiri dulu. Ya, kita sendiri yang harus mengalami pertobatan gitu ya. Lalu mengampuni dan minta diampuni. Kami banyak bergumul ya dengan Yanson anak kami yang paling besar. Dulu dia tuh susah diatur, memberontaknya nggak frontal ya, dia tidak suka adu mulut gitu, tapi diam-diam dia nggak lakukan apa yang, kami minta. Atau dia lakukan juga tapi sambil bersungut, marah-marah gitu, kesel gitu ya. Nah dulu kami tidak sabar dan emosi menghadapi dia. Tapi akhirnya kami menyadari bahwa anak ini menjadi begini karena kesalahan kami di masa lalu. Ketika dia berumur 2 sampai 7 tahun saya bekerja. Keluar rumah dia belum bangun, pulang kadang dia udah tidur. Sampai dia usia 12 sampai 13 tahun, Panus itu begitu sibuk ya sebagai aktivis dan kemudian sibuk pelayanan. Sehingga kami kehilangan waktu emas kami bersama dia. Belum lagi masalah rumah tangga kami yang membuat kami sempat berpisah ya. Itu semua menimbulkan luka dalam hidupnya, membuat dia memberontak dan berusaha menjauh daripada kami. Saya dengan Pak Nus, banyak minta ampun akhirnya sama Yanson. Kalau dia melakukan kesalahan, maka kami akan peluk dia dan meminta maaf. Ya pernah dia bilang gini, "Mami, aku minta maaf karena banyak bohongin Mami. Saya saat itu, tidak, labrak dia gitu ya, tapi saya langsung peluk dan minta maaf. Karena saya menyadari waktu hamil dia, saya tuh suka bohong ya. Ketika kami menikah saya sedang hamil 3 bulan ya. Jadi untuk menutupi rasa malu saya bohong tentang usia kehamilan saya. Bahkan ketika dia lahir saya bilang, dia kurang bulan gitu ya. Nah dengan minta diampuni dan mengampuni satu demi satu belenggu yang mengikat kami itu dilepaskan. Ada perubahan yang terjadi atas
hidup Yanson ya, ketika kami mengambil keputusan untuk, menolong dia karena apa yang terjadi dalam hidupnya itu, sedikit banyak adalah kelalaian kami, kesalahan kami, dosa kami. Lalu kemudian kami memberi pengalaman baru untuk menggantikan semua pengalaman buruk di masa lalu. Nah, gimana jika ada orang lain yang melakukan pelanggaran berulang terhadap kita? Ya mari cari tahu. Cari tahu latar belakangnya, bisa jadi dia punya trauma di masa lalu yang belum sembuh. Mari kita ampuni dia dan menjadi penyembuh buat dia. Nah, Yesus ajarkan dalam Lukas 15 ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Mencari dalam bahasa Yunani di ayat ini adalah zeteo, ya, mencari untuk menemukan yang terhilang dengan kasih dan dedikasi agar mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pertumbuhan serupa dengan Kristus. Nah, sebagai orang yang melakukan kelalaian, kita juga perlu bertobat ya, agar orang yang luka karena kelalaian kita itu mendapat pengalaman yang baru, sehingga mereka mendapatkan mengalami kasih Kristus melalui hidup kita ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, pelanggaran yang disengaja, bagaimana respon kita? Saya kira ini pelanggaran yang paling sulit untuk diampuni. Ya, bahkan dalam hukum positif, kejahatan terencana yang disengaja itu hukumannya pasti lebih berat ya. Seringkali kita tidak memberi kesempatan lagi kepada dia. Kita udah menutup pintu maaf ya. Anak bungsu dalam perumpamaan yang ketiga ini boleh dibilang sebagai anak yang kurang ajar atau anak durhaka. Dalam hukum Yahudi, seorang bapa tidaklah bebas untuk membagi-bagikan hartanya kapan saja ia suka. Warisan dibagikan setelah sang bapa meninggal. Jadi ketika anak bungsu ini meminta warisannya, sama saja ia menganggap bahwa bapaknya itu sudah mati. Kita tahu bagaimana nasib anak bungsu ini akhirnya, dia menjadi seorang penjaga babi. Suatu tugas yang, dilarang ya bagi seorang Yahudi sebab, Taurat mengatakan terkutuklah dia yang memberi makan babi. Jadi hidupnya tuh betul-betul terpuruk ya, betul-betul terkutuk. Tapi yang mau kita pelajari adalah bagaimana respon bapaknya menghadapi pelanggaran yang disengaja yang dilakukan oleh anaknya. Dalam ayat 20, maka bangkitlah ia, anak itu, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Karena kita pun sudah terlebih dahulu mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya memberi kesempatan kepada kita yang berdosa ini untuk datang bertobat, percaya dan diselamatkan. Kasih karunia Allah akan memampukan kita untuk memutuskan mengampuni jauh sebelum orang itu minta ampun. Jadi bapak itu yang duluan datang ya, dia sebelum anaknya datang meminta ampun dia sudah mendapatkan anaknya lalu merangkul dan mencium dia. Bapak ini tidak mengisi hari-harinya dengan kepahitan karena kekurang ajaran anaknya. Tapi dia memutuskan untuk mengampuni dan mengharapkan anaknya kembali. Mungkin dia merindukan saat ketika anak bungsunya ada di rumah ya. Dia mengisi perenungannya bukan dengan pelanggaran anaknya. Tapi dengan hari-hari indah ketika anaknya masih bersama dia. Hatinya penuh dengan kerinduan, mungkin tiap hari dia memandang ke jalan ya, menanti kapan anakku kembali? Sehingga ketika anaknya datang masih jauh, itu ayahnya sudah bergerak ya untuk menghampiri anaknya. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita, true story juga ya. Ada seorang suami yang kasar sama istrinya. Sampai akhirnya istrinya jatuh dalam dosa perselingkuhan. Si istri sudah mengakui dosanya dan meminta mereka untuk bercerai aja. Tapi suaminya tuh nggak mau, dia bilang, "Oh saya sudah ngampunin kamu, saya sudah lupakan semua yang, kamu lakukan. Nah mari kita hidup baru lagi."
Nah, istrinya setuju mendengar kata-kata suaminya itu, tapi ternyata pengampunan itu hanya di mulut suaminya aja. Suaminya masih hidup dalam trauma, nggak sembuh-sembuh ya, karena nggak sungguh-sungguh mengampuni. Tapi dia selalu beralasan istrinya lah yang nggak sungguh-sungguh bertobat. Istri buka HP sebelum tidur, dia tuduh selingkuh. Nah, padahal istrinya bilang dia baca firman di HP. Ada, pria yang ngobrol sama istrinya, langsung pria itu dimusuhin ya. Ada aja alasannya untuk memusuhi pria itu. Padahal sebenarnya dia curiga istrinya selingkuh sama pria itu. Istrinya beraktivitas di luar, diteleponin terus-menerus ya. Telat angkat langsung diomelin, dibentak-bentak, disuruh pulang. Dan kalau udah pulang langsung dituduh, "Kamu tadi ketemuan kan sama pria lain?" Gitu ya. Jadi ada aja bahan yang dia ributin untuk istrinya dan itu berlangsung sampai 20 tahun, Bapak Ibu. Ya dia selalu ungkit dosa istrinya yang sebenarnya udah terjadi 20 tahun yang lalu gitu. Nah, keluarga ini tidak mengalami terobosan apa-apa. Hari-hari hidup mereka bukannya diisi dengan kasih dan pengampunan, tapi kecurigaan, tuduhan, penghakiman, pertengkaran karena persoalan yang ecek-ecek. Tapi mulutnya sih bilang mengasihi dan mengampuni ya, tapi prakteknya itu tidak terjadi. Tidak ada kasih karunia Allah di tengah-tengah keluarga ini sampai akhirnya suaminya ikut pemulihan pria dan perubahan itu terjadi. Dia tidak lagi mengungkit-ungkit dosa istrinya dan memperlakukan istrinya, sebagai pesakitan gitu ya. Kasih karunia Allah yang dipraktekkan itu, menghasilkan terobosan dalam hidup rumah tangga mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kitalah yang memutuskan apa yang kita renungkan dalam hidup kita. Hati kita semakin pahit jika kita merenungkan semua pelanggaran yang orang lain lakukan terhadap kita. Mengampuni artinya kita melepaskan perenungan kita atas hal tersebut dan menggantinya dengan perenungan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kebaikan orang tersebut. Sekalipun dia melukai kita, pasti ada kebaikan dalam hidupnya yang pernah kita alami ya, yang bisa kita lihat. Nah, yang kedua, kasih karunia Allah itu memampukan kita untuk berinisiatif, bertindak. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Seorang pria bangsawan Yahudi dianggap tidak pantas untuk berlari, itu merusak citranya ya. Namun ayah ini tidak peduli dengan citranya, tidak peduli dengan apa kata orang. Dia bertindak lebih dulu untuk mendapatkan anaknya. Biasanya kita mengharapkan yang bersalah dulu yang datang untuk berlutut minta maaf. Tapi ini kebalikannya ya. Ayahnya ini nggak kunci pintu gitu ya dan setelah digedor-gedor dia lalu keluar maki-maki anaknya, "Dasar lu kurang ajar, ngapain kamu balik? Nggak mati aja kamu sekalian," gitu ya. Oh, anaknya mungkin diludahin, digampar, diusir gitu ya. Nah, itu gambaran dunia yang sering kita tonton ya di sinetron Indosiar. Katanya sih, saya juga nggak pernah nonton. Tapi inilah gambaran, yang dilakukan oleh Bapak ini adalah gambaran budaya kerajaan Allah yang harus kita praktekkan. Anaknya ini masih dikuasain ketakutan, rasa malu, rasa bersalah, rasa tidak layak. Namun Bapak ini berinisiatif melakukan tindakan penerimaan yang penuh kasih untuk memulihkan anaknya. Tindakan penerimaannya tidak sebatas hanya rangkulan dan ciuman, tapi dia bertindak untuk memulihkan status anak itu dengan mengenakan jubah, cincin, dan sepatu sebagai tanda bahwa ia adalah anak, bukan hamba. Nah, seringkali kita memanfaatkan rasa malu, rasa bersalah, rasa tidak layak orang lain yang melakukan pelanggaran dengan semakin menekan dia, membuat dia semakin bersalah dan semakin tidak layak gitu ya. Itu kita anggap sebagai hukuman yang layak dia terima. Bapak Ibu, itu adalah budaya dunia, tapi budaya kerajaan Allah berbeda. Kita berinisiatif untuk menerima, merangkul, memulihkan, mengembalikan dia kepada hakikatnya yaitu gambar dan rupa Allah. Di kaos Rockman punya Pak Nus itu saya lihat ya ada tulisan, "Make man, man again." Kita menjadi alat Tuhan untuk mengembalikan manusia menjadi manusia lagi melalui kasih dan pengampunan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kasih karunia itu memampukan kita untuk bersukacita atas pertobatan orang yang bersalah kepada kita. Dari 3 cerita perumpamaan itu Yesus selalu mengakhirinya dengan gambaran sukacita yang terjadi baik di bumi maupun di surga.
Orang yang tidak hidup dalam kasih karunia suka mengharapkan supaya Tuhan menghukum orang yang menyakiti ya. Mati disambar petir lah ya, anaknya ketabrak tiang listrik lah. Nah itu spirit orang Farisi. Mari kita melepaskan pengampunan dan bersukacita setelahnya karena surga juga bersukacita atas perbuatan kita. Jangan menyesal untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita dan jangan menyesal membawa mereka kepada Yesus. Mari kita buang jauh-jauh spirit orang Farisi yang tidak memiliki kasih karunia, yang tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang bersalah untuk kembali kepada hakikat mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Mereka tidak menghargai dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dari kepenuhannya lah kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena itu mari kita hidup di dalam Yesus Kristus sumber kasih karunia kita. Amin. Nah Bapak Ibu apa yang kita diskusikan di breakout room. Bagaimana respon Anda selama ini terhadap orang yang melakukan pelanggaran? Baik karena kebodohannya, karena kelalaian Anda atau kelalaian orang lain, ya dan karena keputusannya sendiri. Gimana respon kita ya sebelum kita mendengarkan kebenaran ini? Nah, setelah mendengarkan firman hari ini, apa komitmen Anda menghadapi mereka? Nanti sharingkan ya Bapak Ibu di breakout room. Mari kita berdoa sebelum masuk ke breakout room. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Kami eh, menerima firman-Mu dan kami mau melakukannya. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami dapat menjadi penyembuh, pemulih buat orang-orang yang melakukan pelanggaran di sekitar kami. Kami boleh bagikan kasih karunia Allah yang sudah kami terima kepada orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati.